Kebenaran cerita mengenai sosok Nyi Roro Kidul masih menjadi kontroversi sampai saat ini. Namun di dalam legenda dikatakan bahwa sang penguasa Laut Selatan itu adalah seorang perempuan biasa. Diceritakan pada suatu masa, hiduplah seorang putri cantik bernama Kadita. Kecantikannya sungguh tertandingi oleh siapapun pada masa itu. Bahkan karena kecantikannya, Kadita dijuluki Dewa Srengenge, yakni matahari yang sangat indah. Kadita adalah putri dari Raja Munding Wangi. Ibunda Kadita juga dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik. Sejak menikah dengan Raja Munding Wangi, ia tak pernah dikaruniai seorang anak laki-laki. Semua anak yang dilahirkannya selalu perempuan. Hal itulah yang menyebabkan Raja Munding selalu bersedih karena ia sangat berharap mempunyai keturunan laki-laki. Untuk mengobati kesedihannya dan demi mewujudkan impiannya memiliki anak laki-laki, Raja Munding Wangi menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Dewi Mutiara. Dari pernikahan tersebut, Raja Munding akhirnya mendapatkan seorang putra, sehingga membuatnya merasa begitu sangat berbahagia. Setiap ibu tentunya mengharapkan yang terbaik bagi putra dan putrinya. Demikian halnya dengan Dewi Mutiara. Dewi Mutiara memiliki cita-cita agar kelak putranya memimpin kerajaan menggantikan Raja Munding. Berbagai cara dilakukan oleh Dewi Mutiara untuk mempersiapkan anaknya menjadi raja, di antaranya dengan memberi pengetahuan mengenai pemerintahan. Namun, ada satu hal yang membuat Dewi Mutiara tidak nyaman dan merasa usahanya menjadikan putranya sebagai raja akan gagal. Hal tersebut tidak lain adalah keberadaan Kadita. Melihat kecantikan Kadita yang membuat kagum banyak orang, Dewi Mutiara menganggapnya sebagai ganjalan untuk mewujudkan keinginannya. Akhirnya Dewi Mutiara memberanikan dirinya menghadap raja, kemudian meminta agar Kadita putrinya diusir dari istana. Mendengar permintaan Dewi Mutiara yang tiba-tiba tidak masuk akal, Raja Munding Wangi menolaknya mentah-mentah. Bahkan ia berkata, "Sangat menggelikan permintaanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun bertindak kasar terhadap putriku." Meredakan amarah Raja Munding Wangi, Dewi Mutiara tetap berniat mewujudkan keinginannya, sekalipun ia harus berharap dengan suaminya sendiri. Dewi Mutiara kemudian menggunakan siasat lainnya. Disebutkan bahwa pada suatu hari sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya menjadi seorang dukun yang sangat sakti pada saat itu. Ia menginginkan sang dukun sakti itu mengutuk Kadita menjadi seorang perempuan yang tak lagi dikagumi karena kecantikannya. Dewi Mutiara berkata kepada dukun, "Aku ingin tubuh Kadita yang cantik itu dipenuhi dengan borok. Bila kamu berhasil, aku akan memberikan satu imbalan tak pernah kamu bayangkan sebelumnya." Mendengar permintaan sang ratu dan tawaran yang begitu menggiurkan, sang dukun tentu menurutinya. Mantra kutukan sang dukun itu ternyata begitu sakti. Pada malam hari, tubuh Kadita telah dipenuhi kudis, bisul, dan borok, serta terasa sangat gatal. Bahkan ketika terbangun dari tidurnya, Kadita menyadari bahwa tubuhnya berbau busuk dan penuh bisul. Melihat kenyataan itu, Kadita pun akhirnya menangis. Mengetahui kejadian baru dan aneh yang menimpa putri kesayangannya, Raja Munding Wangi menjadi sangat sedih. Oleh karena itu, ia mengundang banyak tabib agar menyembuhkan penyakit putrinya. Raja Munding Wangi sebenarnya sudah menyadari bahwa penyakit putrinya itu tergolong tidak wajar. Ia pun meyakini bahwa seseorang pasti telah mengutuk atau menyihir putrinya. Di tengah kesedihan Raja Munding Wangi, masalah bertambah rumit saat Dewi Mutiara memaksanya untuk mengusir Kadita. Dewi Mutiara berkata, "Putrimu akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri." Akhirnya, karena tidak ingin putrinya selalu menjadi gunjingan orang di seluruh negeri, Raja Munding Wangi terpaksa menyetujui usul Mutiara Dewi Mutiara. Kadita yang malang pergi seorang diri. Ia tidak ditemani pengawal kerajaan ataupun pengasuh yang dapat diajaknya untuk bercerita. Lanjut berdoa.